Terima kasih Kak Teddy atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan share screen tentang tips dan trik lulus LPDP eh, dalam negeri. Ini. Jadi teman-teman saya adalah Wardi LPDP tahap 2 tahun 2023 yang tadi sudah diutarakan sama teman-teman moderator. Jadi saya adalah Wardi LPDP PK 227 Jamu Dwi Pantara yang baru bulan ini, bulan Februari, maaf, bulan April, Maret ini yang menjalani PK. Jadi teman-teman nanti untuk eh, apa namanya untuk jadi Wardi LPDP dalam negeri itu kurang lebih sama dengan yang diutarakan oleh Kak Ilham. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebagai calon eh, peserta tes substansi LPDP? Yang pertama itu adalah teman-teman harus sering-sering melakukan mock up karena mock up itu adalah kunci kita dalam melakukan tes substansi LPDP. Jadi sebanyak apapun kita melakukan mock up pasti akan meningkatkan kemampuan berbicara kita ketika nanti di seleksi substansi. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika mock up nanti itu tidak ada teman. Wardi LPDP ini banyak dan mereka pasti mau membantu teman-teman untuk melakukan mock up. Jadi sebanyak mungkin teman-teman melakukan mock up itu akan melatih teman-teman cara menjawabnya, kemudian teman-teman untuk cara bagaimana sih eh, kalau nanti ada pertanyaan yang kurang teman-teman pahami, pasti nanti akan diberikan tips dan trik oleh para awardee yang melakukan apa namanya tandem mock up dengan teman-teman itu. Bagaimana sih caranya untuk menghubungi awardee-awardee LPDP? Yang pertama untuk pengalaman saya dulu, saya gabung di Discord. Jadi di Discord tersebut eh, para awardee memberikan apa list awardee-awardee apa saja dan siapa yang mau memberikan mock up interview. Di situ banyak dari berbagai bidang, dari yang luar negeri ataupun dalam negeri, itu sudah terdaftar di situ. Jadi teman-teman tuh bisa menghubungi apa namanya awardee-awardee tersebut. Bisa melalui Discord yang pertama. Yang kedua melalui Instagram. Jadi teman-teman itu bisa melihat di Instagram para awardee karena biasanya mereka mencantumkan PK-nya masing-masing. Jadi bisa teman-teman hubungi melalui Instagram apakah beliaunya mau untuk melakukan mock up interview bersama teman-teman. Atau yang pernah saya alami dulu itu daftar di pejuang beasiswa LPDP ini untuk melakukan mock up interview. Dengan jalan ini pasti teman-teman akan memudahkan untuk eh, lancar dalam tahap seleksi substansi. Kemudian kalau teman-teman sudah terhubung dengan Wordy yang mungkin dekat dengan teman-teman itu bisa japri saja melalui WhatsApp. Jadi di WhatsApp tersebut kita karena sudah kenal, kita lebih apa ya, lebih santai dalam berbicara untuk meminta bantuan dalam apa namanya seleksi mock up. Mohon maaf, untuk mock up dengan teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman tergabung dengan Telegram Group Award di LPDP, itu bisa eh, chat langsung melalui Telegram mereka karena pasti akan dibalas dengan mereka. Dengan syarat teman-teman harus sabar karena teman-teman awardee ini pasti memiliki kesibukan masing-masing. Jadi apabila teman-teman belum dibalas,
mohon bersabar ya karena dengan kesibukan di luar membantu teman-teman untuk eh, seleksi wawancara, pasti mereka juga ada yang bekerja, ada yang dengan kesibukan lainnya, tapi pasti nanti akan dibalas oleh awardee tersebut. Kalau untuk saya sendiri, tahun kemarin itu kurang lebih melakukan 20 kali latihan wawancara sampai saya sendiri capek dan overthinking dengan berbagai macam masukan, saran dari para awardee tersebut. Tapi ketika wawancara sendiri itu sangat membantu untuk untuk saya ketika hari wawancara karena saya sudah banyak latihan, saya sudah memiliki banyak saran dari teman-teman Wordy, itu sangat membantu sekali dalam menjawab pertanyaan. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk memberi atau membuat resume tentang esai yang sudah dibuat. Karena itu pasti akan membantu teman-teman untuk mempelajari esai secara keseluruhan. Saya kemarin membuat sebuah apa namanya ringkasan dari esai yang sudah saya tulis. Atau mungkin kata-kata yang mungkin saya kurang mengerti ketika saya menulis esai, jadi saya jabarkan di catatan kecil tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya itu teman-teman harus mempelajari esai. Karena esai tersebut adalah draft wawancara yang akan kita apa namanya? Kita jual bahasanya. Kita jual ke LPDP. Apa sih esai yang kita angkat? Apa yang mau kita tawarkan kepada LPDP sehingga LPDP mau membiayai kita menjadi wardinya. Yang pertama, teman-teman itu harus uh, menguasai kontribusi apa yang sudah teman-teman lakukan. Untuk saya sendiri, karena dulu pernah memiliki apa namanya komunitas belajar di rumah, jadi itu kontribusi lama yang saya tawarkan ke LPDP. Kemudian untuk masalah sendiri, saya kemarin memberikan masalah tentang rendahnya literasi matematika peserta didik yang saya ambil datanya dari Dapodik sekolah karena saya sebagai seorang pengajar, jadi saya memiliki akses untuk mengetahui data tentang rendahnya literasi matematika peserta didik di institusi saya. Kemudian di secara nasional saya mengambil dari data eh, PISA yang sudah banyak tersebar di internet. Jadi itu adalah pendukung data yang harus kita berikan dan jangan sampai data tersebut tidak valid karena pasti akan ditanyakan oleh pewawancara teman-teman. Jadi masalah tersebut harus masalah yang valid datanya. Kalau tidak valid, kita akan dipertanyakan dan pasti akan dicecar. Kemudian untuk solusinya apa sih yang kita tawarkan dari masalah tersebut? Solusi yang saya bawa kemarin adalah menggunakan pembelajaran berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu adalah solusi yang saya berikan. Jadi, menggunakan pembelajaran berbasis STEM, maka secara bertahap permasalahan tentang rendahnya literasi matematika peserta didik itu pasti akan uh, tercapai atau sedikit demi sedikit akan terselesaikan. Namun kita juga butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi saya yakin dengan pembelajaran berbasis STEM itu akan menyelesaikan masalah tentang rendahnya literasi matematika peserta didik. Kemudian teman-teman setelah menemukan solusinya, maka kenapa sih kita kok harus S2 dan di mana kita harus mendapatkan ilmu supaya solusi tersebut bisa tercapai dan di jurusan apa teman-teman itu harus masuk karena kalau kita tidak mengetahui universitas dan jurusan apa yang kita tuju, pasti teman-teman akan kelimpungan atau bingung untuk menjawab yang dipertanyakan oleh panelis. Kenapa kok harus kampus tersebut? Kenapa harus di jurusan tersebut? Kalau saya kemarin pemilihannya di Universitas Pendidikan Indonesia karena ada dua profesor yang penelitiannya dalam bidang pembelajaran berbasis STEM.
Di pemilihan kampus tersebut, profesor adalah salah satu orang yang sangat apa namanya, yang eksklusif. Jadi tidak kita temukan di kampus lain. Dengan alasan tersebut, teman-teman pasti akan lebih spesifik dan tidak ada celah bagi para panelis untuk mengalihkan teman-teman ke kampus lain atau ke jurusan lain. Karena kita sudah spesifik, kita sudah tahu kampus dan jurusannya itu apa namanya ya, match dengan kita, dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk tambahan, saya kemarin menambahkan ada mata kuliah yang bisa mendukung untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya literasi matematika peserta didik. Jadi di mata kuliah tersebut saya akan dibahas tentang mengapa sih kok sampai literasi matematika peserta didik ini rendah dan bagaimana solusinya. Itu harus kita jelaskan kepada panelis supaya mereka memahami kenapa kok harus di jurusan dan kampus tersebut. Terus kemudian untuk yang terakhir secara spesifik saya menyebutkan di UPI ada STEM Education Center, di mana STEM Education Center tersebut saya dapat belajar bagaimana penerapan pembelajaran di sekolah nanti, dan saya dapat belajar tentang eh, apa namanya, membangun eh, pembelajaran yang berbasis STEM. Juga praktiknya itu seperti apa, terus alurnya itu seperti apa. Jadi kita memahami secara spesifik jurusan tersebut. Jadi kalau kita sudah eksklusif dan spesifik ke jurusan dan kampus yang kita tuju, otomatis dari panelisnya itu akan pasti setuju dengan apa namanya, kita memilih kampus tersebut karena lebih spesifik dan sudah lebih eksklusif kenapa kita harus di kampus dan jurusan tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah kontribusi masa depan. Setelah lulus, teman-teman itu mau mengerjakan apa dan mau menjadi apa. Kalau saya kemarin, kontribusinya untuk masa depan itu kembali menjadi seorang guru. Baik itu mau menjadi guru di sekolah ataupun menjadi dosen. Kenapa saya menyebutnya guru? Karena jabatan tertinggi di universitas itu adalah guru besar, bukan dosen besar. Jadi saya menyebutnya itu kembali menjadi guru karena secara intinya menjadi guru atau menjadi dosen itu tetap kita akan mengajar. Jadi saya kemarin menuliskan kontribusi saya menjadi seorang guru. Yang kedua, saya akan memberikan ilmu melalui MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi dengan ilmu yang saya dapat dari kuliah, akan saya bagikan melalui forum MGMP, di mana MGMP tersebut adalah salah satu wadah tempat guru-guru di Indonesia untuk berbagi pengalaman, berbagi masalah apa yang sedang dihadapi di dunia sekolah. Jadi melalui platform tersebut saya berkontribusi untuk menyelesaikan masalah di dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga, saya akan membuat buku tentang pembelajaran berbasis STEM karena berdasarkan riset yang saya lakukan itu masih jarang buku yang memberikan apa namanya ya, keterkaitan antara pembelajaran matematika dengan STEM. Jadi buku tersebut akan saya buat untuk mendukung guru-guru di Indonesia dalam menyelesaikan masalah rendahnya literasi matematika peserta didik melalui pembelajaran berbasis STEM. Jadi untuk masalah tersebut bisa didukung dengan buku yang nantinya akan saya buat. Kemudian yang terakhir, karena STEM sendiri butuh jangka waktu yang sangat panjang, jadi kontribusi jangka panjang saya adalah membuat komunitas STEM untuk membantu peserta didik di daerah tempat tinggal saya untuk memahami apa sih gunanya kita belajar matematika di keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita itu apa. Jadi dengan melalui platform STEM itu, komunitas STEM, maka
secara tidak langsung mereka kita ajak untuk belajar, namun dengan cara yang sangat berbeda. Karena STEM sendiri itu kita belajarnya tidak dari segi yang teoritis banget, tapi bisa kita kemas dengan cara bermain. Seperti sederhananya kita sedang bermain layang-layang, itu banyak materi-materi yang dapat kita masukkan untuk pembelajaran matematika. Contohnya kalau di tingkat sekolah menengah atas kita dapat apa namanya ya, mempelajari tentang trigonometri melalui pembelajaran berbasis STEM yang dikaitkan dengan permainan layang-layang. Terus kemudian teman-teman yang selanjutnya apa sih yang harus dipelajari selain esai? Yaitu kenali esai maaf, kenali CV teman-teman masing-masing, kenali diri. Siapa sih teman-teman itu? Apakah pekerjaan teman-teman? Apakah kelebihan dan kekurangannya? Pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan. Untuk pengalaman saya sendiri kemarin karena pekerjaan saya sebagai seorang guru, jadi ditanyakan kegiatan apa yang Anda lakukan ketika mengajar. Itu harus kita ketahui secara mendalam karena kita sudah melaksanakan apa namanya ya, di kehidupan sehari-hari pasti juga akan pasti mengenali. Kemudian yang agak menjebak kemarin itu saya ditanya tentang kurikulum. Karena kurikulum di Indonesia sendiri itu sudah berkali-kali berganti. Kita sebagai seorang guru penerapannya itu masih menggunakan pembelajaran secara konvensional. Jadi masih menggunakan teacher center, belum ke student center. Jadi meskipun kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, pada kenyataannya kita masih menggunakan pembelajaran eh, yang klasikal. Jadi teman-teman harus menjawab dengan tepat dan harus di posisi yang apa ya, tidak terlalu pro dan tidak terlalu kontra. Karena kalau kita terlalu pro sendiri ya juga kita sebagai seorang guru juga belum menerapkan secara maksimal. Kalau kita kontra otomatis nanti sama panelis akan ditanya kenapa kok eh, harus kontra itu. Terus kelebihan dan kekurangan itu teman-teman pasti harus sudah mengenali kelebihan dan kekurangan teman-teman itu apa. Karena kalau dari ditanya oleh psikolog, kita pasti akan apa ya, ketahuan kalau kelebihan dan kekurangan kita itu tidak sesuai Oh, dengan. sama Bang Ardi. Jadi kita pasti harus mengenali diri kita, kelebihan apa, kekurangan kita apa. Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan metode STAR. Jadi apa yang menjadi masalah teman-teman, terus kemudian solusinya itu seperti apa dan tanggapannya itu seperti apa teman-teman. Jadi itu adalah salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kemudian ada pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan. Itu juga pengalaman saya kemarin ditanyakan. Jadi pengalaman membanggakannya itu saya kemas secara singkat, yaitu karena saya pernah mendapatkan beasiswa untuk studi ke luar negeri singkat, yaitu ke apa namanya, Nanyang Politeknik di Singapura. Itu menjadi pengalaman membanggakan saya yang saya angkat untuk di apa namanya, pengalaman membanggakan ini, dan itu relevan dengan esai saya karena esai saya itu membahas solusinya itu pembelajaran berbasis STEM. Jadi pengalaman membanggakan saya itu adalah mendapatkan pengalaman untuk belajar tentang pembelajaran berbasis STEM di Singapura kemarin. Terus untuk yang kurang membanggakan karena saya sendiri adalah disabilitas buta warna. Jadi pengalaman kurang membanggakan saya adalah ketika saya masuk S1 dulu, saya ingin mengambil arsitektur. Tapi karena saya itu buta warna, akhirnya saya oper tidak mengambil arsitektur dan mengambil matematika. Karena di matematika sendiri itu masih relevan dengan arsitektur karena masih ada hitungan. Tapi yang tidak saya dapatkan adalah tentang desain sama gambar-gambar itu. Jadi itu jawaban saya yang saya berikan kepada panelis. Saya bisa, saya memiliki kekurangan di buta warna dan tidak bisa mengambil di arsitektur.
Kemudian saya mengambil pendidikan matematika karena masih satu rumpun dengan arsitek, yaitu rumpun sains, yang bisa menguatkan saya untuk lanjut pendidikan. Terus kemudian yang terakhir itu adalah kita setelah melakukan wawancara, teman-teman itu harus apa ya namanya, berbajak berdoa. Karena untuk setelah apa yang kita usahakan, pasti kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya tangan Tuhan. Kalau saya sendiri sebagai seorang Muslim, kemarin setiap sholat 5 waktu saya berusaha untuk banyak berdoa, diberikan yang terbaik dengan apa yang sudah saya usahakan. Kemudian saya tambah, mungkin teman-teman bisa menambah dengan sholat tahajudnya lebih diperbanyak lagi, atau mungkin sholat duhanya, itu akan pasti membantu teman-teman. Karena dengan banyak berdoa otomatis tidak mungkin Tuhan akan apa ya, memberikan hal yang di luar kemampuan kita. Terus optimis teman-teman, karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Namun meskipun nanti tidak akan memberikan hasil sesuai keinginan kita, optimis tersebut akan memberikan nilai positif kepada kita dan kita akan mudah bangkit meskipun kita pernah gagal. Terus untuk kita misalkan kita gagal, kita harus memiliki rencana apa yang harus kita lakukan. Teman-teman, jangan khawatir. Kalau kita gagal, pasti ada banyak rencana-rencana ke depannya. Untuk saya sendiri kemarin, kalau misalkan saya gagal di LPDP tahap 2, saya akan mendaftar lagi di tahap 1 2024 ini dan mendaftar beasiswa apa kemarin saya lupa. Itu stipendium honorarium. Itu yang saya target kalau saya gagal. Tapi alhamdulillahnya saya lulus di tahap 2 kemarin. Kemudian lepaskan saja teman-teman. Tidak usah dipikirkan. Jangan overthinking. Karena apa yang sudah kita lakukan itu tidak akan pernah kita bisa apa namanya ya, mengembalikan lagi. Jadi teman-teman lepaskan. Setelah wawancara itu silahkan teman-teman mau makan, teman-teman mau nonton film, itu silahkan. Karena untuk saya sendiri kemarin setelah wawancara, saya kan dapat sesi pagi. Jadi setelah wawancara itu saya makan, bisa santai. Karena sebelum melakukan wawancara saya tidak bisa makan karena kepikiran. Terus kemudian saya setelah itu pulang, karena waktu itu saya wawancaranya menginap di hotel karena untuk mengantisipasi hal-hal teknis yang di luar kendali saya. Jadi saya menginap di hotel. Setelah makan, saya pergi nonton karena untuk melepaskan dan membuang rasa kecemasan di diri saya, itu saya nonton ke bioskop sendiri untuk membuat saya lebih tenang. Dan yang terakhir dari saya, semoga sukses teman-teman menjadi keluarga besar LPDP di tahap ini. Apabila masih gagal, saya doakan di tahap selanjutnya teman-teman mendapatkannya. Karena beasiswa LPDP ini tidak mencari orang pintar, tapi mencari orang yang mau berkontribusi untuk membangun negeri ini. Itu teman-teman dari saya, pemaparan singkat ini. Semoga teman-teman bisa mengambil apa ya, pengalaman-pengalaman dari teman-teman Wardi yang memberikan materi pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Kakak Teddy.